Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Feriska Lara dari mahasiswa PLP Universitas Mula Warman. Hari ini kita akan belajar materi tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 2, subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia di kelas 3 pembelajaran 2. Sebelum kita mulai materi, marilah kita awali semuanya dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Materi kita hari ini kan berkaitan tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Bentuk kita menyayangi hewan tumbuhan itu sama seperti bentuk kita menyayangi hewan kesayangan kita. Misalnya kita punya hewan kesayangan kucing, pastinya bentuk rasa sayang kita kepada hewan kita yaitu dengan cara merawatnya, memandikannya, memberi makan, seperti itu. Dan kalau untuk tumbuhan juga harus dirawat, itu sebagai bentuk kita menyayangi tumbuhan tersebut. Misalnya kita punya kebun, pasti kita beri pupuk, kita menyiraminya agar dia tumbuh dengan baik. Nah, kita tadi kan sudah tahu tentang cara menyayangi hewan dan tumbuhan. Sekarang Ibu minta kalian buka buku kalian di halaman 66, pembelajaran 2, subtema 2, tema 2, situ ada di halaman 66, kisah semut dan merpati. Sekarang Ibu akan menceritakannya. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang berhati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul dan tenggelam karena kelelahan. Ia berusaha menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai tersebut. Melihat semut yang hampir tenggelam, dan ia merasa iba. Burung mati yang memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik di atas daun. Akhirnya ia berhasil menyematkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Kemudian, tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Kemudian pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia menggibas-gibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk menggibas-gibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, dari kisah tersebut, Ibu minta kalian membuat catatan di buku tugas kalian tentang hal apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Kalian bisa tulis di buku kalian, kemudian nanti dikumpul di keesokan harinya. Setelah kita tadi mendengarkan cerita tentang burung merpati dan semut, Ibu minta kalian buka buku kalian di halaman 69. Silahkan kalian baca kembali buku tersebut. Oke, setelah itu Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan Ibu share melalui WA. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya di halaman 71 tentang bagaimana cara lompat tali. Cara lompat tali itu kalian pernah nggak sih lihat kelinci atau katak? Nah, cara lompat tali itu hampir sama persis seperti cara kelinci dan katak melompat. Cuman bedanya dia menggunakan tali. Untuk patokan dia harus segera melompat. Lompat tali itu biasanya dimainkan 1-3 orang, bisa lebih. Jadi misalnya kita bermainnya itu hanya 1 orang, kita memegangi talinya itu sendiri dan kemudian melompat layaknya seperti katak. Dan juga jika kita memainkannya lebih dari 1 orang, misalnya ada 6 orang, jadi 2 orang itu bertugas untuk memegang tali tersebut atau tali karet dan memutarkannya. Sisanya itu tugas untuk melompat dari tali karet tersebut sampai seterusnya. Setelah kalian mengerti cara bermain melompat tali,
Ibu ada tugas tambahan untuk kalian, nanti Ibu share lewat WA dan tinggal kalian kerjakan. Itu tugasnya bentuknya video. Jadi Ibu minta kalian membuat video tentang berkaitan dengan permainan lompat tali tadi. Terima kasih buat anak-anak dan teman-teman semua yang sudah memperhatikan video atau pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Ibu mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, atau ada yang kurang dalam video ini. Ibu mohon maaf sedalam-dalamnya. Kurang lebih dari semua ini, Ibu ucapkan terima kasih. Dan sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terakhir Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.